Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam podcast Namira Travel Solo. Seperti biasa kita akan membagikan pengetahuan atau tips-tips seputar umroh dan haji. Kali ini kita akan menyimak seputar bagaimana sih mempersiapkan sebelum berangkat umroh. Apalagi bagi yang baru pertama kali akan berangkat ya, pasti akan ada banyak pertanyaan atau sedikit bingung apa saja sih yang perlu dipersiapkan. Langsung saja kita simak apa saja persiapannya, silahkan Pak. Baik, langsung aja ya. Yang perlu dipersiapkan bagi calon jamaah umroh maupun haji, yang pertama adalah meneguhkan niat ibadah umroh ataupun haji, betul-betul diluruskan niat, yaitu niat semata-mata untuk mencari ridho Allah semata. Yang kedua, ini yang paling penting, yaitu mempelajari dari manasik atau tata cara ibadah umroh maupun haji. Jadi sebelum berangkat, perlu kiranya bagi calon jamaah itu harus mengetahui apa sih rukun, syarat, wajib, serta sunnah-sunnah di dalam umroh maupun haji. Kemudian yang ketiga, biasanya nanti Biro Travel sebelum keberangkatan akan mengeluarkan rencana perjalanan atau itinerary. Lah, ada baiknya dipelajari dulu sehingga dengan kita mengetahui rute perjalanan yang akan datang itu kita bisa mempersiapkan apa saja kondisi barang maupun fisik apa saja yang harus disiapkan sebelum waktu-waktu yang telah ditentukan, karena acaranya umroh maupun haji itu biasanya sangat ketat, padat dan ketat. Kemudian yang nomor 4 yaitu menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan di sini calon jamaah bisa menyiapkan diri dengan mungkin berolahraga atau jogging, kemudian mulai menjaga pola makan sehingga insya Allah sebelum keberangkatan nanti badan betul-betul fit dan sehat. Kemudian selanjutnya, ini yang paling penting Mbak ya, mempersiapkan pakaian dan bekal yang cukup selama perjalanan. Jadi jangan sampai calon jamaah itu nanti setibanya di sana kekurangan baju. Iya. Atau jangan sampai juga bagasi terlalu kelebihan karena terlalu banyak bawa bekal pakaian. Iya, sesuaikan dengan musim juga sepertinya ya Pak. Iya, musim biasanya nanti akan diinfokan sebelum keberangkatan, bisa ditanyakan di sana infonya musim apa, berapa derajat Celcius, kemudian sedang ada badai pasir atau tidak, itu nanti biasanya insya Allah diinfokan. Jadi calon jamaah bisa menyiapkan diri apa yang perlu dibawa. Kemudian yang keenam yaitu menyiapkan mata uang real untuk bekal selama di Saudi, yaitu bisa nanti menukarkan di money changer Indonesia ataupun di sana, ataupun mungkin di Bank Indonesia juga, di bank-bank syariah Indonesia biasanya juga menyediakan. Kemudian walaupun nanti di sana nanti ada ATM ya yang bisa untuk penarikan di Saudi, insya Allah juga banyak penarikan uang. Yang jelas jika membawa ATM pastikan saldonya isi gitu. Iya. Kemudian yang ketujuh Mbak ya, untuk menyiapkan paket internet atau telepon untuk komunikasi selama di Saudi. Lah, saat ini sudah banyak provider seluler ya, itu yang dia menyediakan paket-paket umroh. Itu ada yang 13 hari, ada yang sebulan dan lain sebagainya. Itu ada paket-paketnya masing-masing. Itu pastikan sebelum keberangkatan naik pesawat kita sudah terdaftar di paket tersebut, sehingga nanti di saat landing di sana kita sudah otomatis terregistrasi dengan provider setempat. Kita sudah terdaftar dan kita bisa komunikasi langsung dengan Indonesia, keluarga di Indonesia maupun dengan jamaah yang lain di sana, sehingga dengan memudahkan komunikasi tersebut nanti insya Allah di sana lebih nyaman. Jadi insya Allah kalau ada permasalahan atau ada kendala, ada pertanyaan bisa segera disampaikan. Kemudian yang ke-8 yaitu mempelajari peraturan di bandara atau maskapai penerbangan terkait peraturan barang bawaan, bagasi atau kabin pesawat yang akan dijelaskan sebelum keberangkatan. Jadi sebelum berangkat nanti biasanya di itinerary itu ada beberapa maskapai yang insya Allah akan dijadikan akan membawa jamaah ke Saudi. Itu di antara maskapai satu dengan lain kadang kebijakannya lain, antara bagasi beda-beda, antara bagasinya harus sekian kilo, kemudian yang harus dibawa di kabin sekian kilo, kemudian ada yang mungkin mensyarat-syaratkan yang lain, biasanya berbeda-beda, sehingga nanti diinfokan insya Allah di sebelumnya. Kemudian mencari tahu di itinerary tersebut kapan waktu pelaksanaan umroh, sehingga nanti kita bisa menyiapkan pakaian ihram itu sebelum
kita tiba di Saudi, misalkan bagi yang mikotnya di Yalamlam, itu nanti kita bisa tahu dari itinerary itu, oh kita saat tiba di Saudi itu kita langsung menjalankan umroh ataukah kita ke Madinah dulu, sehingga nanti ngambil mikotnya di Bir Ali. Itu nanti itu penting untuk mempelajari hal tersebut, karena itu nanti termasuk inti dari acara umroh ataupun haji, yaitu kita harus berihram itu mulai dari mikot yang mana. Kemudian yang ke-10, membawa masker dan cadangannya. Masker ini tidak hanya digunakan saat pandemi saja, masker ini di sana juga berfungsi di saat nanti ada badai pasir, badai debu. Biasanya di sana kalau ada musim dingin ataupun musim panas itu biasanya memang kadang diiringi sama badai debu. Itu jadi penting membawa masker. Kalau yang putri mungkin bisa diganti dengan cadar, yang putra mungkin kadang juga bisa pakai surban gitu, tapi itu opsional lah. Kemudian yang 11 ini yang penting Mbak ya, yaitu membawa obat-obatan pribadi. Seperti obat sakit kepala, paracetamol, obat masuk angin, flu, minyak kayu putih, mungkin ada yang suka pakai fresh care atau semacamnya, kemudian ada obat diare atau obat sakit perut, kemudian ada vitamin-vitamin, ada madu, ada obat usada dan lain sebagainya. Obat tersebut bukan berarti di sana tidak ada, Mbak. Di sana itu insya Allah banyak ya, apotek-apotek di sana banyak. Tapi kadang obat itu kan ada yang kita cocok dan ada yang kita tidak. Cocok-cocokan ya. Kemudian ada juga yang biasanya biasanya gimana nanti ada baiknya itu dipersiapkan di Indonesia saja. Iya. Karena di sana insya Allah ada, tapi mungkin nanti tidak cocok, belum lagi nanti mungkin lain kandungannya ya gitu ya. Yang jelas dan yang jelas sakit itu kan kita tidak tahu datanya kapan ya. Jadi kalau kita udah siap di koper kan, di saat kita hotel misalnya sakit perut, kita langsung ambil obat, tidak perlu kita nyuruh orang ataupun kita nyari ke mana-mana apotek di sana gitu. Ini termasuk salah satu yang penting ya Pak. Jadi intinya obat pribadi, obat-obat tadi, kemudian sama multivitamin, ini yang penting. Kemudian poin ke-12 yaitu selalu memakai ID card. Jadi ID card itu harus selalu dipakai sebelum keberangkatan, selama di bandara sampai nanti kembali ke bandara lagi. Apalagi nanti di saat di sana, di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi maupun nanti di saat tur beberapa tempat, ID card itu harus dibawa karena itu ada identitas pribadi. Jadi di saat nanti ada kehilangan atau apa, nanti bisa segera ditemukan dari ID card itu, insya Allah informasinya sudah lengkap. Jadi itu harus dibawa, apalagi yang sepuh-sepuh, yang muda juga wajib, apalagi yang sepuh. Kemudian yang selanjutnya Mbak, yaitu nomor 13, yaitu selalu mengingat arah kiblat maupun arah yang dibutuhkan seperti patok-patokan ataupun lokasi-lokasi titik temu selama di sana. Jadi walaupun nanti di hari pertama insya Allah akan disertai oleh mutawif di saat hari pertama untuk bagaimana menuju masjid dan lain sebagainya, tapi nanti ada baiknya setiap calon jamaah itu dia menghafalkan. Jadi ada beberapa titik-titik poin-poin yang harus dia hafalkan. Misalkan aku kalau mau kembali ke hotel harus lewat sini dan lewat sini gitu. Kemudian yang ke-14 yaitu membawa alat cas maupun yang dibutuhkan seperti elektronik yang dibawa, seperti mungkin colokan handphone, colokan listrik dan lain sebagainya. Ya, colokan di sana berbeda dengan yang di sini. Ya, yang di sana itu ada colokan yang 3 itu, jadi bisa mungkin dibawa dari Indonesia sini, kita punya konverter dari colokan 3 menjadi 2. Itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu harap memfoto barang bawaan tambahan. Ini sebagaimana kalau misalnya berangkat maupun pulang itu kadang jamaah nanti ada barang tambahan selain koper yang sudah disediakan oleh Biro Travel. Jadi misalnya ada tas kecil atau apa yang itu masuk kabin atau bagasi agar diinformasikan ke Biro atau Mutawif, sehingga nanti di saat ada ditiba di bandara, waktu checking handling bandara itu nanti bisa ketahuan, oh ini berarti tas ini milik jamaah kita, tas ini milik jamaah bapak ini, ibu itu dan lain sebagainya. Saya kira itu Mbak ya. Iya, itu tadi ya, ada kurang lebih 15 poin yang harus dipersiapkan sebelum berangkat umroh. Mungkin ada yang terlewat, bisa di play lagi videonya dari awal dan dicatat gitu ya, biar tidak terlupa. Demikian, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di podcast Namira Travel Solo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.